Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua saudaraku? Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada kita dan akhirat nanti kita diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan bisa berkumpul bersama di surganya Allah bersama kekasih-kekasih pilihannya. Amin ya rabbal alamin. Balia putra Malkan dan ia merupakan keturunan dari Nabi Nuh dari jalur Sam. Kunyahnya yakni Abul Abbas atau kita lebih mengenalnya dengan sebutan Nabi Khidir adalah sosok Nabi yang dipercaya masih hidup sampai sekarang. Nabi Khidir diceritakan dalam surah Al-Kahf surah ke-18. Kisah ini menceritakan perjalanan Nabi Musa yang bertemu dengan Nabi Khidir, seorang hamba Allah yang dianugerahi pengetahuan khusus olehnya. Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir, seorang hamba Allah yang memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang kehendaknya. Nabi Musa kemudian meminta izin untuk menemaninya dalam perjalanan dan belajar darinya. Nabi Khidir pun bersedia, namun dengan syarat bahwa Nabi Musa harus bersabar dan tidak mengkritik tindakan yang tampaknya tidak masuk akal menurut akal manusia. Selama perjalanan mereka, Nabi Musa berulang kali tidak bisa menahan diri dan mengkritik tindakan Khidir. Seperti ketika Nabi Khidir dan Nabi Musa berlayar dengan perahu. Di tengah perjalanan, Nabi Khidir memutuskan untuk membuat lubang kecil di bagian bawah perahu. Ketika Nabi Musa melihat tindakan ini, dia heran dan bertanya mengapa Nabi Khidir melakukan hal tersebut. Nabi Khidir kemudian menjelaskan bahwa tindakan itu memiliki tujuan yang lebih dalam, yaitu untuk mencegah perahu tersebut dari diambil oleh seorang raja yang kejam yang merebut setiap perahu yang lewat. Namun, Nabi Musa tidak bisa memahami alasan tersebut karena tindakan itu tampak merugikan bagi pemilik perahu. Kemudian, dalam perjalanan mereka berikutnya, mereka bertemu dengan seorang anak yang tidak bersalah. Nabi Khidir kemudian membunuh anak tersebut, menyebabkan kebingungan dan ketidaksetujuan dari Nabi Musa yang tidak bisa memahami tindakan tersebut. Namun, Nabi Khidir kemudian menjelaskan bahwa anak tersebut dihakimi karena akan menjadi sumber kesedihan bagi kedua orang tuanya yang beriman. Allah telah memberikan pengetahuan khusus kepada Nabi Khidir untuk mengenali bahwa anak tersebut akan menjadi pemberontak yang durhaka dan menyebabkan kedua orang tuanya tersesat dari jalan Allah. Dengan kematian anak tersebut, Allah memberikan pengganti yang lebih baik bagi kedua orang tua tersebut. Pentingnya kisah ini adalah untuk mengajarkan kepada kita bahwa terkadang kebijaksanaan Allah tidak dapat dimengerti oleh akal manusia. Kadang-kadang tindakan yang tampak buruk atau tidak adil dalam pandangan manusia adalah tindakan yang sangat baik untuk manusia tersebut bagi masa akan datang. Dalam refleksi atas kisah ini, kita juga diundang untuk mempertanyakan dan memperluas pemahaman kita tentang konsep keadilan hikmah dan takdir. Kisah Khidir dan Musa bukanlah sekadar narasi tentang peristiwa bersejarah, tetapi juga sebuah kisah pengajaran yang mendalam tentang kompleksitas moralitas, tawakal, dan kesadaran akan keberadaan kebijaksanaan yang lebih tinggi di luar pemahaman kita. Dan juga tertera di dalam Al-Quran di surat Al-Kahfi tentang seorang hamba Allah bernama Zulkarnain, seorang raja yang sangat adil dan bijaksana, serta memiliki kekuasaan yang sangat luas. Legenda perjalanan Zulkarnain dengan Nabi Khidir merupakan salah satu cerita yang memikat dalam khazanah tradisi Islam. Dalam cerita ini, Zulkarnain yang dikenal sebagai seorang raja yang bijaksana dan adil, memulai perjalanan epiknya yang membawanya ke pelosok dunia yang belum dijelajahi. Namun, perjalanannya tidak hanya sekadar menjelajahi geografi, tetapi juga pencarian akan kebijaksanaan spiritual yang lebih dalam. Di tengah perjalanan yang panjang dan penuh tantangan, Zulkarnain bertemu dengan Nabi Khidir, seorang tokoh misterius yang memiliki pengetahuan yang luar biasa tentang rahasia alam dan takdir ilahi. Nabi Khidir dengan bijaksana dan kesabaran yang luar biasa menjadi mentor bagi Zulkarnain, memandunya melewati ujian-ujian yang menguji kebijaksanaan dan keteguhan hati.
salah satu narasi yang penuh dengan makna dan imajinasi dalam tradisi Islam yaitu cerita tentang perang Zulkarnain dan Nabi Khidir melawan Ya'juj dan Ma'juj, yang juga dikenal sebagai Gog dan Magog dalam tradisi Yahudi dan Kristen, adalah suku-suku yang jahat dan destruktif yang akan muncul menjelang hari kiamat. Dalam cerita ini, ketika ancaman Ya'juj dan Ma'juj menjadi semakin nyata dan meluas, Zulkarnain dan Nabi Khidir memutuskan untuk bersekutu untuk menghadapi ancaman ini bersama-sama. Ya'juj dan Ma'juj digambarkan sebagai suku yang sangat besar dan kuat, dengan jumlah yang tak terhitung banyaknya, dan mereka menyerbu wilayah Zulkarnain dengan keganasan yang luar biasa. Dalam mempersiapkan pertempuran melawan Ya'juj dan Ma'juj, Zulkarnain dan Nabi Khidir mengumpulkan pasukan dari berbagai bangsa dan suku yang setuju untuk bergabung dalam perang melawan musuh bersama-sama. Mereka merancang strategi yang cerdik dan mempersiapkan pertahanan yang kokoh untuk menghadapi serangan besar-besaran dari Ya'juj dan Ma'juj. Pertempuran antara pasukan Zulkarnain dan Nabi Khidir dengan Ya'juj dan Ma'juj digambarkan sebagai pertempuran apik yang sengit dan mematikan. Meskipun Ya'juj dan Ma'juj memiliki kekuatan yang luar biasa dan jumlah yang sangat besar, Zulkarnain dan Nabi Khidir memimpin pasukan mereka dengan keberanian, kebijaksanaan, dan bimbingan ilahi. Dengan tekad yang kuat dan keteguhan hati yang tidak tergoyahkan, pasukan Zulkarnain dan Nabi Khidir berhasil mengalahkan Ya'juj dan Ma'juj, menghentikan ancaman mereka, dan menjaga kedamaian serta keadilan di wilayah mereka. Kisah perang melawan Ya'juj dan Ma'juj mengandung pesan yang mendalam tentang pentingnya berjuang, melawan kejahatan dan mempertahankan kebenaran serta keadilan, serta kekuatan dari persatuan dan kerjasama dalam menghadapi ancaman yang mengancam kemanusiaan. Dan itulah seputar kisah Nabi Khidir, seorang nabi yang penuh dengan cerita hal-hal yang luar biasa, yang mana semua itu beliau dapatkan dengan cara berubudiyah kepada Allah. Dan semua ini bisa kita temukan di dalam kitab-kitab tafsir seperti Tafsir Al-Tabari karya Muhammad bin Jarir atau lebih dikenal dengan sebutan Imam At-Tabari, Tafsir Ibnu Katsir karya Imaduddin Abul Fida Ismail bin Umar bin Katsir, Tafsir Al-Qurtubi karya Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad Al-Qurtubi, dan di dalam beberapa kitab-kitab atau buku sejarah yang lain. Dan terima kasih kepada seluruh kawan-kawan yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga kita bisa memetik ilmu dan pelajaran dari kisah Nabiullah Khidir. Dan jangan lupa untuk kawan-kawan semua untuk meninggalkan like dan subscribe juga share channel kami supaya bisa mengetahui info yang lebih lanjut seputar Islam dan sejarah dan menjadi motivasi kami untuk membuat konten-konten menarik lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.